tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam cerita tersebut. Misalnya di tema ini apa inti dan cerita ini? Nah, ini kan Bapak ada contoh tentang cerita kelinci. Nah, cerita ini menceritakan tentang kelinci yang ceria, suka menolong orang. Nah, terus yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, di dalam cerita kelinci ini siapa tokohnya? Tokohnya adalah kelinci. Apa penokohannya? Karakter di dalam kelinci tersebut, dia adalah seorang yang ceria. Nah, penokohan ini adalah sifat-sifat di dalam kelinci tersebut. Terus yang ketiga ada latar. Latar ini apa? Latar ini ada tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita tersebut. Nah, di tempat di cerita yang Bapak jelaskan tadi, si kelinci tadi itu ada di hutan. Terus waktunya di mana? Di pagi hari. Terus suasananya apa? Di dalam cerita itu sedang bahagia. Terus ada alur cerita. Nah, alur cerita ini dia itu dari pengenalan, tahapan alur ini ada pengenalan, konflik ceritanya, terus titik puncak klimaks ceritanya, solusi dari masalah dari puncak masalah tadi, penyelesaian. Nah, ada beberapa alur di dalam cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang pertama alur maju, dia itu berarti ceritanya terus maju, tidak mengulang ke belakang. Kalau dia alur mundur, dia dari maju terus dia balik ke masa lalu seperti mengingat-ingat terus kembali ke dunia mimpi, itu termasuk alur mundur. Terus kalau alur campuran, dia bisa maju ke depan menceritakan tentang cerita saat ini, lalu dia mungkin mengingat-ingat dan bermimpi. Nah, itu juga termasuk alur campuran. Jadi dia alur campuran. Terus yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang ini ada 3 macam. Ada sudut pandang orang pertama, yaitu aku dan saya. Sudut pandang orang kedua adalah kamu. Sudut pandang ketiga adalah dia dan mereka. Amanat ini inti pesan cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembacanya. Misal dari cerita si kelinci ini, amanatnya adalah sering-seringlah menolong sesama supaya mendapat kebaikan di antara sesamanya. Nah, di cara pengarang menyampaikan amanat ini ada 2 macam, ada tersurat dan tersirat. Kalau dia tersurat, biasanya tertulis langsung di dalam teks cerita tersebut. Sedangkan tersirat berarti kita harus memahami cerita itu tersendiri supaya kita bisa dapat memahami pesan dari cerita tersebut. Selesai. Itu saja materi dari Bapak. Semoga kalian mengerti. Nah, untuk kalian supaya lebih mengerti lagi, Bapak ada RKPD untuk kalian supaya kalian kerjakan. Itu saja materi untuk hari ini. LKPD-nya jangan lupa dikerjakan di rumah untuk PR supaya dapat menambah wawasan kalian hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai, silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Bagaimana anak-anak? Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Jadi, apa itu unsur intrinsik cerita?
Unsur intrinsik cerita merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Tanpa adanya unsur itu, cerita tersebut tidak akan bisa dibentuk. Nah, macam-macam unsur cerita ini ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Mari kita jelaskan satu persatu. Tema adalah